Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari kelas 11 MIPA 7. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran biologi. Gangguan pada sistem saraf. Sistem saraf pada manusia dapat mengalami kelainan atau penyakit. Penyebabnya dapat berasal dari lingkungan atau luar atau dari dalam tubuh. Gangguan yang pertama seperti amnesia, merupakan gangguan yang terjadi pada otak karena disebabkan goncangan batin atau cedera. Jadi gangguan ini yakni hilangnya kemampuan seseorang mengenali dan mengingat kejadian masa lampau dalam kurun waktu tertentu. Gejala amnesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama amnesia anterograde. Pada keadaan ini pengidap sulit membuat ingatan diri. Gangguan ini dapat bersifat sementara tetapi dapat juga permanen. Yang kedua ada amnesia retrograde. Pada keadaan ini pengidap dapat mengingat informasi atau kejadian di masa lalu. Gangguan ini umumnya mempengaruhi ingatan yang baru terbentuk. Pada ikatan lama seperti ingatan pada masa kecil, gangguannya timbul lebih lambat. Apa penyebab amnesia dan bagaimana pengobatannya? Penyebab amnesia. Amnesia terjadi akibat adanya kerusakan pada bagian sistem limbik yang ada di otak. Bagian ini berperan dalam mengatur ingatan dan emosi seseorang. Kerusakan pada sistem limbik bisa disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti yang pertama, cedera pada kepala, misalnya akibat kecelakaan. Yang kedua ada stroke, yang ketiga kejang. Yang keempat, ensefalitis atau peradangan otak. Yang kelima ada tumor otak, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pengobatan amnesia, yaitu ada beberapa alternatif seperti yang pertama, terapi okupasi. Terapi jenis ini mengajarkan pasien untuk mengenal informasi baru dengan mengingat dengan ingatan yang masih ada. Yang kedua ada teori kognitif. Terapi ini bertujuan untuk memperkuat daya ingat pasien dengan cara bantuan teknologi seperti telepon, tablet, agenda elektronik. Yang ketiga ada pemberian vitamin dan suplemen untuk mencegah kerusakan otak yang lebih parah. Yang keempat ada perubahan gaya hidup, salah satunya dengan menghindari minuman beralkohol, dan masih banyak pengobatan. Gangguan yang selanjutnya yaitu meningitis. Meningitis merupakan radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus. Meningitis terkadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam dan sakit kepala. Penyebab meningitis yaitu dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya sistem imun juga dapat memicu munculnya meningitis. Untuk gejala meningitis itu sendiri, yaitu awalnya mirip dengan flu. Meningitis tetap harus diwaspadai karena juga dapat menimbulkan kejang dan kaku pada leher. Pada bayi di bawah usia 2 tahun, meningitis umumnya ditandai dengan munculnya benjolan di kepala. Nah, lalu apa faktor pemicu meningitis? Ada beberapa faktor yang memicu meningitis, antara lain yang pertama infeksi kuman, kedua penyakit kanker dan lupus, ketiga efek samping obat dan operasi otak. Risiko terkena meningitis juga akan meningkat pada ibu yang sedang hamil atau lupa menjalani imunisasi. Lalu untuk cara mengobati dan mencegah meningitis, pengobatan meningitis atau radang selaput otak umumnya berbeda-beda tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh, dokter bisa meresepkan obat antimikroba atau menjalankan terapi lain bila meningitis disebabkan oleh kanker atau lupus. Penyebab ini bisa dicegah dengan menjalani gaya hidup sehat dan menghindari kondisi yang dapat memicu penyebaran infeksi, guna meningkatkan kekebalan tubuh dan dari kuman penyebab meningitis. Lalu lakukan vaksinasi termasuk vaksin PCV sesuai anjuran dokter. Untuk gangguan pada sistem hormon, yang pertama ada gigantisme. Ada gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar, sehingga terlihat seperti raksasa. Kondisi ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebih, yaitu hormon somatotrop. Gigantisme berbeda dengan akromegali. Akromegali biasanya terjadi pada orang dewasa dan sering terdiagnosis pada usia 30-50 tahun. Sedangkan gigantisme terjadi sebelum akhir pubertas atau sebelum lempeng pertumbuhan menutup. Penyebab gigantisme. Nah, untuk penyebab yang paling sering ditemui adalah tumor pada kelenjar hipofisis atau tumor
ke kelenjar pituitari yang terletak pada bagian bawah otak, dan masih banyak lagi penyebab lainnya. Nah, untuk gejala gigantisme, yang pertama tinggi dan berat badan di atas rata-rata anak seusianya, ukuran tangan dan kaki yang sangat besar dan tebal, dahi dan dagu berukuran lebar, dan sebagainya. Nah, untuk pengobatan gigantisme yang pertama bisa dilakukan operasi untuk mengangkat tumor hipofisis yang menekan saraf dan memicu peningkatan produksi hormon pertumbuhan. Yang kedua juga ada obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan sebagai pengobatan pendukung setelah operasi atau jika operasi tidak dapat dilakukan. Nah, untuk gangguan yang kedua ada tetanus. Tetanus adalah kondisi turunnya kadar kapur dalam darah karena kurangnya produksi hormon paratormon. Penyebab tetanus terjadi ketika bakteri masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka di kulit. Setelah di dalam tubuh, bakteri tersebut kemudian mengeluarkan racun untuk menyerang sistem saraf di dalam tubuh. Gejala tetanus. Gejala khas yang muncul akibat tetanus adalah tegang dan kaku pada otot rahang. Keluhan ini akan muncul dalam 3-21 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Gejala lain yang timbul adalah tegang pada otot sekitar bibir, kaku pada otot leher, otot perut, kesulitan menelan, serta sesak napas. Nah, untuk pengobatan dan pencegahan tetanus belum dapat diobati, tetapi gejalanya dapat diredakan dengan suntik anti-tetanus, obat-obatan, dan vaksin tetanus. Imunisasi tetanus juga merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyakit ini. Di Indonesia, imunisasi tetanus termasuk wajib dan harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.